Sebanyak 8 juta dosis vaksin Sinovac dalam bentuk bahan baku bulk tiba di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, Kamis siang. 8 juta vaksin yang tiba hari ini merupakan kedatangan vaksin tahap ke-29 untuk kebutuhan vaksinasi masyarakat. Di mana kamu sering melihat video sejenis itu? TV, YouTube, Facebook, atau sosial media lain? Atau pernahkah kamu melihat ini? Semua contoh yang baru kamu lihat itu disebut berita. Menurut kamu, kenapa berita banyak ditayangkan? Dari waktu ke waktu, berita terus bertambah memenuhi kehidupan kita setiap hari. Medianya pun beragam, ada dalam bentuk cetak maupun elektronik. Berita berperan sebagai salah satu sumber pengetahuan untuk kita. Dengan terus memantau berita, kita dapat mengetahui bermacam hal yang terjadi di sekitar kita, bahkan hingga ke seluruh penjuru dunia. Kamu tahu tidak di mana virus COVID-19 pertama kali ditemukan? Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Tak lama kemudian, Thailand mengkonfirmasi pasien corona pertama di luar Cina. Dengan berita yang semakin mudah diakses, dalam hitungan menit, peristiwa di Wuhan itu diketahui oleh masyarakat dunia. Tiap negara pun mulai mempersiapkan usaha-usaha untuk mencegah hal yang sama terjadi di negara mereka. Peristiwa itu menunjukkan betapa pentingnya berita bagi kehidupan kita. Berita adalah laporan peristiwa aktual, menarik, dan penting. Berita juga disebut sebagai informasi mengenai segala sesuatu yang menyebar luas ke masyarakat. Ada beberapa ciri berita. Pertama, aktual, yaitu peristiwa yang baru saja terjadi. Namun, tidak semua yang baru saja terjadi bisa dijadikan berita, melainkan hanya sesuatu yang dianggap harus segera diketahui orang lain, terlebih halayak ramai. Kedua, informatif, yaitu memberikan informasi penting bagi orang lain. Ketiga, unik, yaitu hal yang dilaporkan merupakan sesuatu yang jarang ditemui dan menarik minat pembaca atau pendengar. Keempat, berisi fakta dan objektif, yaitu disampaikan apa adanya, tanpa rekayasa dan bukan opini dari penulis. Kelima, jelas, yaitu menginformasikan peristiwa, waktu, dan tempat dengan jelas. Keenam, kronologis, yaitu peristiwa disampaikan secara runtut agar orang lain mudah memahami apa yang disampaikan. Ketujuh, judul berita harus mewakili isi berita. Dari ketujuh ciri tersebut, kita jadi lebih mengerti membedakan apa yang disebut berita. Nah, sekarang kita belajar unsur-unsur berita. Setiap berita memiliki unsur-unsur di dalamnya. Unsur berita merupakan hal penting atau pokok-pokok dalam berita. Untuk mengetahui unsur berita, kita bisa menggunakan kata tanya dalam bahasa Inggris 5W tambah 1H, yaitu what, where, when, who, why, dan how. Dalam bahasa Indonesia, biasa disingkat adik Simba, yaitu mencakup kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Keenam pertanyaan tersebut merupakan cara tepat dalam menemukan unsur-unsur berita. Supaya lebih memahami cara menemukan unsur berita, coba perhatikan contoh berita berikut.
Untuk mencari unsur berita tersebut, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang diberitakan dalam teks tersebut? Setelah membaca berita tersebut, kita mengetahui bahwa sekolah tatap muka di Sumatera Utara ditunda. Di mana saja daerah di Sumut yang ditunda sekolah tatap muka? Kapan sekolah tatap muka ditunda dan sampai kapan peraturan itu berlaku? Siapa yang memberikan perintah agar sekolah tatap muka ditunda? Mengapa sekolah tatap muka ditunda? Bagaimana usaha yang dilakukan pemerintah agar mendukung pembelajaran tatap muka dapat segera dilaksanakan? Begitulah contoh cara menemukan unsur-unsur berita dengan cara menjawab pertanyaan adik Simba. Nah, untuk menambah pemahamanmu, sekarang coba latihan menemukan unsur-unsur berita dalam bentuk video berikut. Perhatikanlah berita berikut dengan baik, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaannya untuk menemukan unsur-unsur berita tersebut. Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan rumah oksigen di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, di mana fasilitas kesehatan ini diharapkan mengatasi kelangkaan suplai oksigen bagi pasien COVID-19. Rumah oksigen ini merupakan fasilitas kesehatan semi permanen pertama di Indonesia yang khusus dilengkapi dengan peralatan suplai oksigen dan tempat tidur perawatan bagi warga yang terpapar COVID-19. Ada sekitar 500 tempat tidur yang tersedia dan dapat menampung sekitar 500 pasien. Dan selain oksigen, pasien juga mendapatkan akses obat-obatan secara mudah dan akses ke rumah sakit terdekat jika diperlukan penanganan lebih lanjut. Presiden pun berharap rumah oksigen ini bisa segera beroperasi tidak hanya dibangun di Jakarta, namun juga di provinsi lain yang juga memerlukan akses oksigen secara mudah.